Ini nikah sama anaknya Bakri ya, Adi Bakri. Kalau yang masih suka liatin gosip-gosipnya Indonesia nih, termasuk saya penggemar gosip juga. Itu Nia Ramadhani kan nikah sama Bakri. Kalau kalian tahu Bakri Group itu adalah perusahaan yang sangat besar. Dan kalian tahu nggak kalau pemilik Bakri Group ini adalah anggota DPR loh. Saya lupa sih nama ininya, nama pemiliknya. Tapi kalian boleh cek itu bapak siapa namanya, saya agak lupa. Dia itu adalah anggota Partai Golkar setahu saya. Dan dia menjalankan bisnis. Jadi ketika dia mau melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan bisnis dia, biasanya dia akan berusaha menempatkan posisi dia juga sebagai anggota rakyat di DPR dan MPR. Seperti itu. Tapi ini di Indonesia masih jarang banget. Karena itu susah sekali. Saya lanjut. Selain itu adalah pemasok. 3 faktor yang mendasari hubungan dengan pemasok: kualitas bahan baku, pelayanan, dan harga yang wajar. Pemasok itu siapa sih? Kalau saya tadi cerita saya adalah pabrik kain yang membuat baju, ya itu tadi. Saya harus mempunyai hubungan yang sangat baik dengan penyalur saya, dengan pelanggan saya. Kenapa? Karena kualitas bahan baku. Mbak, kainnya kayaknya kurang bagus deh, kata penyalur saya. Saya jadi sebagai pemasok berusaha memperbaiki kualitas bahan baku saya dong. Kemudian pelayanan terhadap kebutuhan produksi. Yaitu tadi, ditingkatin lagi deh misalnya model-modelnya supaya lebih bagus, lebih up to date gitu kan. Dan harga yang wajar, ditawar. Saya kan belinya 12 lusin Mbak Feli, murahin dong. Di pasar harganya saya juga bingung mau jualnya berapa lagi. Nah, jadi ada komunikasi di sana. Kemudian tujuan hubungan dengan pemasok, membina kepentingan bersama sebagai mitra, membangun hubungan yang baik, dan mengetahui sikap pemasok. Pastinya, namanya juga bermitra. Bermitra itu butuh komunikasi. Kepentingannya sama-sama mau cari laba, sama-sama mau untung, ya dong. Dan kalau punya masalah, sama-sama diselesaikan bersama-sama. Karena yang tadi saya ceritain, penyalur sama pemasok, apalagi itu sangat berhubungan, dan pelanggan. Masalah datang dari pelanggan. Bajunya jelek nih, bajunya misalnya tipis banget. Nah, penyalur menerima baju itu balik. Dan sebenarnya penyalur tuh rugi. Kenapa? Karena baju dibalikin. Apa tugas penyalur? Nyampain ke pemasok. Nih gimana nih masalahnya? Ya udah selesai sama-sama. Ubah deh, bahannya ditebelin sedikit. Misalnya kayak gitu. Jadi ada masalah diselesaikan sama-sama dan membangun hubungan yang baik. Lanjut ya. Analisis khalayak. Jadi khalayak itu adalah, ada yang tahu khalayak itu siapa? Abu Rizal Bakri. Betul sekali Mas Rian. Makasih ya udah dikasih tahu. Abu Rizal Bakri itu dia yang punya Bakri Group. Kalau misalnya ada yang mau nanya Bakri Group itu apa sih? Kalian tahu mungkin Asia? Mungkin ada yang pernah pakai Asia di Indonesia dulunya, atau mungkin bahkan sampai sekarang masih punya nomor Asia-nya. Nah, Bakri itu dia yang bikin Asia. Dulu nggak ada yang namanya Asia, CDMA. Asia adalah salah satu pelopornya selain Flexi, bikin yang namanya CDMA. Dan tarifnya sangat murah. Kalau dulu pertama kali pakai Asia saya, itu promonya adalah telepon 1 jam Rp1.000. Siapa coba yang nggak mau? Cuma 1.000 bisa ngobrol 1 jam sampai mulut berbusa. Waduh, dari A sampai Z, dari ngomongin orang sampai ngomongin yang lain gitu. Jadi sangat terkenal sekali. Kemudian kalau sekarang kalian mungkin boleh search juga. Bakri itu dia punya sekolah, punya Universitas Bakri namanya. Dan dia sudah membangun apartemen dan mall kalau nggak salah saya. Jadi sangat besar sekali. Dan bahkan Abu Rizal Bakri itu dulunya pernah dikategorikan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan dia kebetulan adalah anggota DPR. Jadi jarang tapi ada. Dia memanfaatkan keanggotaan DPR-nya dia untuk membangun satu regulasi yang menguntungkan bisnis dia. Itu sangat mungkin terjadi. Lumpur, betul sekali, lumpur Lapindo. Ya, kalau misalnya pada tahu ya, lumpur Lapindo, saya juga nggak up to date sih, itu masih terus dijadikan sengketa atau enggak. Ya, itu betul banget. Anak-anak komunikasi, saya harapin
Semuanya cari-cari tahu deh apa aja, namanya juga komunikasi ya, kita harus jadi orang yang lebih up to date, kita harus tahu apa banyak ini itu gitu, kita harus tahu informasi. Kalau saya pribadi, saya setiap hari itu, ini sedikit di luar daripada materi kita, saya sharing aja. Kalau saya lebih suka baca detik.com atau mungkin baca yahoo.co.id. Itu banyak sekali informasi-informasi. Jadi saya nggak ketinggalan gitu. Dolar naik kenapa sih? Ada apa sih? Atau mungkin kalau yang sudah lama, oh Indosuara bisa juga baca Indosuara, majalah yang ada di Taiwan ya. Atau mungkin waduh ini kayak promosi juga nih jadinya. Kemudian atau mungkin kalau yang sudah lama di Taiwan, oh gitu ya. Oh, syukur kalau gitu. Berarti kerja di sana ya Mas ya. Nah, kalau misalnya yang sudah lama di Taiwan, mungkin lebih suka berita Taiwan, boleh cari tahu gitu ya. Ada apa sih di Taiwan? Misalnya pembangunan apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya lanjut lagi, halayak. Halayak itu adalah masyarakat. Kenali lawan bicara Anda agar komunikasi efektif. Pastinya, kalau Anda nggak kenal lawan bicara Anda akan bingung memposisikan diri Anda. Contohnya, saya naik MRT, banyak banget kan orang-orang Taiwan ya, atau mungkin banyak orang lah intinya. Saya tiba-tiba ngajak ngomong seseorang, saya juga bingung, saya harus memperlakukan dia seperti apa, saya nggak tahu karakteristik dia, ya nggak? Atau mungkin saya juga bingung harus bicara apa, saya nggak kenal dia, saya mau ngomongin apa, kecuali saya punya tujuan. Contohnya, saya mau nanya jalan, saya mau nanya stasiun ini di mana ya, atau habis stasiun ini apa ya, atau saya mau ke sini turun di stasiun mana ya, misalnya. Kalau nggak ada tujuannya, apakah kalian dengan seenaknya, misalnya tiba-tiba langsung ngeplak orang atau mungkin say hi gitu sama seseorang di MRT? Nggak mungkin. Jadi kenali lawan bicara Anda supaya komunikasinya efektif. Kita harus tahu dia, siapakah dia. Nah, kemudian mengidentifikasi halayak melalui 3 kategori: demografis, lokasi geografi, dan psikografis. Demografis itu lebih kepada umurnya. Kalau ngomong sama orang yang lebih tua, pasti harus lebih sopan. Kalau ngomong sama anak-anak, mungkin lebih sabar. Demografis mungkin kepada laki-laki atau perempuan. Ya kalau misalnya ngomong sama kalau cowok-cowok lagi sama cowok-cowok biasanya gitu ya. Biasanya omongannya beda. Cewek-cewek pun sama cewek-cewek omongannya beda. Jadi komunikasinya beda. Lokasi geografi. Contohnya, saya mau jualan produk. Bikin iklan di kota sama bikin iklan di desa kan pastinya nggak sama dong. Ya nggak. Jadi lihat lokasi geografinya. Jadi saya harus tahu nih, oh kalau orang di desa tuh sukanya iklannya yang sederhana aja nih bahasanya. Kalau di kota senengnya pokoknya glamor, ada artisnya atau bagaimana, beda. Kemudian psikografis. Psikografis itu lebih kepada psikologi seseorang, kebutuhannya, kemudian sikapnya, perilakunya itu bagaimana. Jadi, oh kalau misalnya fitness, nggak semua orang kan butuh fitness. Hanya orang-orang tertentu saja yang butuh fitness. Orang-orang tertentu dalam arti misalnya pekerja-pekerja yang tidak sempat berolahraga seperti berenang atau berlari. Jadi mereka butuh suatu tempat yang bisa mereka melakukan olahraga dan lebih praktis. Nah, kemudian kedua, yang kondisi keuangannya juga memungkinkan untuk dia bisa membayar keanggotaan fitnessnya. Saya kan nggak mungkin nyuruh anak SMP supaya bayar uang fitness 300-400 ribu sebulan. Uang jajannya aja cuma 10 ribu sehari misalnya. Jadi harus dilihat lagi. 3 komponen sosio-psikologis manusia: afektif, kognitif, konatif. Afektif itu lebih kepada perasaannya. Jadi perasaan seseorang itu gimana sih? Oh, ada orang yang gampang marah, ada orang tuh yang mut-mutan. Beda-beda ya. Dan kognitif, pengetahuannya, seberapa besar pengetahuan seseorang. Ada yang misalnya dia itu pengetahuannya luas banget, apa aja dia tahu. Ada yang mungkin pengetahuannya hanya itu aja, jadi juga beda. Komponen konatif, tindakan manusia. Tindakan manusia itu lebih kepada biasanya orang bisa nggak mengimplementasikan pengetahuannya dia melalui tindakannya dia atau perasaannya dia melalui tindakannya dia. Jadi nggak semua orang bisa menyalurkan perasaannya dia, tindakannya dia gitu loh. Ya ada orang misalnya kalau tindakan tuh lebih kepada, ada orang yang sukanya jalan kaki.
dia nggak mau naik kendaraan. Tapi ada orang yang walaupun dia punya mobil, dia lebih pilih naik MRT misalnya. Alasannya, saya sehat sekalian olahraga. Beda-beda, tindakannya dia lebih ke sana. Jelas ya, jadi menganalisis masyarakat itu banyak sekali. Dari perasaan, pengetahuan, demografis, lokasi geografis, dan psikologis. Lanjut ya. Teori kebutuhan Abraham Maslow. Ternyata manusia itu pasti punya kebutuhan. Siapa di sini yang nggak punya kebutuhan? Semua pasti butuh ya. Dan si Abraham Maslow ini bikin teori kebutuhan itu menjadi 5. Yang pertama adalah biologis. Siapa yang nggak butuh makan? Nggak mungkin. Semua orang pasti makan. Hewan aja makan, ya nggak? Beruang aja yang hibernasinya tidur selama musim dingin berbulan-bulan aja pasti makan. Atau kalian pernah tahu kalau ular itu sekali dia makan, makannya banyak. Dia bisa makan 1 kelinci gede dia makan, tapi setelah itu dia bisa dalam jangka waktu yang sangat lama dia nggak makan lagi. Ular itu nggak makannya tiap hari. Kalau ular makan tiap hari, terus sekali makan kelinci segede gaban, waduh, ularnya segede piton semua, nggak ada yang kecil-kecil. Bener nggak? Nggak mungkin, karena memang ular itu makannya cuma sekali, tapi dia akan nggak makan tuh panjang, gitu. Jadi manusia itu kebutuhan biologisnya pasti itu sudah mutlak dari sananya ya. Makan, kemudian sandang, papan, itu udah pasti 3. Kemudian sehabis itu adalah kebutuhan rasa aman. Semua manusia pengen aman, nggak pengen ketakutan, nggak pengen merasa diancam, nggak pengen ditakut-takuti, bener nggak? Kita hidup pengen yang aman, damai, sentosa, bener nggak? Sejahtera. Jadi makan bisa, terus punya rumah iya, terus sandang, pangan, papan ya, punya pakaian iya. Tapi pengen nggak rasanya kalau punya rumah yang aman? Kita tinggal di satu komplek yang aman. Seperti contohnya, saya cukup bangga dengan Taiwan. Walaupun saya juga cukup bangga dengan Indonesia, tapi saya masih akui kalau Indonesia masih kurang aman, benar nggak? Kriminalitasnya masih tinggi, itu sangat saya sayangkan. Tapi Taiwan itu masih tergolong negara yang cukup aman. Karena di sini kalau saya perhatikan banyak sekali orang yang jalan-jalan dalam keadaan pakai pakaian yang sangat minim atau mungkin malam hari, dan itu tidak masalah gitu. Jadi semua manusia ingin merasa aman. Kebutuhan akan ketertarikan dan cinta. Pastinya siapa di sini yang nggak pernah jatuh cinta? Pasti pernah ya. Nggak usah lah cinta yang cinta orang dewasa, kita ngomong cinta monyet aja deh. Zaman SD, zaman SMP, semua pasti pernah. Saya nggak tahu, saya sih Mas siapa nih? Mas Rian ya, Mas Rudi ya, pernah nih jatuh cinta, pasti. Saya yakin sekali. Oh, Mas Rudi belum? Belum, tapi mungkin pacarnya banyak ya, tapi bilangnya nggak pernah jatuh cinta gitu kali ya. Oh gitu ya. Nah, bener banget nih. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan psikologis manusia. Aduh, iya, bener banget nih Mbak Yuli ya. Belum untuk kesekian kalinya ya. Enggak lah, saya rasa semua orang pasti punya cinta. Kenapa? Karena kita punya orang tua, kita punya keluarga, bener nggak? Yang kita cintai. Jadi cinta nggak mesti dengan lawan jenis aja. Nih Mas Rudi sama Mas Rian udah pasti kepikirannya ini ya, cinta monyet zaman bahula gitu ya. Enggak lah, nggak selalu ini ya, nggak selalu pacar, tapi bisa jadi cinta kepada orang tua, cinta kepada sesama, bukan sesama lah, maksudnya kayak teman-teman, bahkan mungkin kalau saya lebih religinya gitu ya, cinta kepada yang kuasa gitu kali ya. Nah, dan ketertarikan. Nah, kalau ini baru nih ketertarikan, karena nggak mungkin ya Mas Rian tertarik sama Mas Rudi gitu ya, atau Mbak Yuliana tertarik sama Mbak Desi, atau Mbak Dina gitu ya tertarik sama Mbak Yuli gitu ya. Waduh, jangan, kalau itu jangan, saya tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan. Jadi oh gitu ya. Jangan
masih banyak perempuan di dunia ini. Jadi coba lihat dulu perempuannya, jangan melihat sesama dulu ya. Oke.